Selamat siang Pak Darlin. Selamat siang Pak Gani. Apa yang bisa saya perbuat Pak? Pak, saya mau tanya Pak Darlin, kira-kira Pak Darlin ada waktu nggak untuk hari ini, saat ini? Oke Pak, dengan senang hati waktu saya Pak masih banyak, masih bisa Iya. diluangkan waktu. Gini Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu saya sama Bapak. Saya ingin melaksanakan coaching dulu sama Bapak, sebab ada permasalahan yang saya hadapi ketika saya melaksanakan pembelajaran ini Pak. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya, di mana Bapak memanggil saya sebagai coaching pada siang hari ini. Baik Pak, pada coaching pada siang hari ini, saya yakin dan percaya kepercayaan akan dijaga serta sifatnya akan rahasia Pak, tidak akan tersebar keluar gitu Pak, dijaga dengan rahasianya. Baik Pak, pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Oke Pak, pada siang hari ini ya Pak. Saya ada permasalahan ini, kita kan baru selesai mid semester. Saya kira hasil yang saya peroleh dari hasil ujian anak-anak itu jauh sekali dari yang saya harapkan. Setelah saya koreksi semua hasil mid semester anak di kelas yang saya masuki, di kelas 8, saya lihat anak-anak itu yang mencapai nilai KKM itu hanya 35%. Sedangkan yang tidak mencapai KKM itu 65%. Berbanding terbalik dengan ekspektasi saya. Saya menginginkan kalau bisa yang lewat KKM itu di atas 50%. Ya, ternyata jauh dari yang saya harapkan. Itu yang mau saya tanya, saya apakan sama Bapak Pak di coaching kita kali ini Pak. Oke Pak, berarti Bapak sekarang sudah membuat penilaian terhadap siswa kita, di mana Bapak sudah melakukan penilaian di mana 35% belum, yang 35% sudah tuntas, sedangkan 65% belum tuntas gitu ya Pak. Iya. Jadi Pak, hambatan yang sudah tahu Bapak ini menghalangi gangguan pencapaian tersebut. Jadi tujuan apa solusi yang iya Pak, menurut saya tujuan saya datang kemari itu ingin, mungkin ada beberapa faktor mungkin dari saya sehingga, dan mungkin dari anak-anak itu mungkin yang menyebabkan kegagalan ini, sehingga apa yang ingin saya capai itu jauh berbeda dengan ekspektasi saya sebelum melaksanakan pembelajaran itu atau sebelum sampai ujian semester ini Pak. Oke Pak, jadi langkah-langkah yang Bapak ambil untuk mencapai tujuannya ini Pak, yang bagaimana Pak? Oh iya Pak, mungkin menurut saya begini Pak, saya akan merubah dulu cara pembelajaran saya, karena Pak kami di IPS ini 3 mata pelajaran ya Pak ya. Sejarah, geografi, ekonomi, kebetulan basic saya itu jurusan sejarah. Jadi saya memang merasa saya lebih maksimal mengajar itu ketika membawakan materi yang berhubungan dengan sejarah. Sementara untuk kelas 8 ini, materi kami itu justru lebih banyak materi ekonomi sama geografi Pak. Oh itu ya Pak. Berarti Bapak di sini langkah-langkahnya harus bisa mengkonsep dengan 3 ini ya Pak. Di mana Bapak di sini sudah membawakan mata pelajaran langsung 3 rumpun di dalam IPS ini gitu ya Pak. Iya Pak, betul Pak, betul. Jadi Pak, skala yang sudah Bapak dapatkan
sekarang pencapaian tujuan pembelajaran ini, skala yang harus dicapai Bapak untuk terhadap anak-anak ini, angka berapa Pak? Misalnya angka 1 sampai 10, angka berapalah sekarang yang harus pencapaian Bapak untuk tujuan pembelajarannya Pak? Kalau di awalnya Pak, ekspektasi saya, harapan saya, angka saya berada di titik 8. Ternyata berdasarkan hasil ini, saya kira saya masih di kisaran di titik 5 saya, Pak. Oh iya ya Pak. Berarti dari investasi Bapak sekarang, kalau boleh sampai 8 gitu ya Pak? Iya Pak, betul Pak, betul. Jadi Pak, apa yang harus Bapak siapkan strategi gitu Pak? Strategi apa yang harus disiapkan Bapak agar pencapaian ini maksimal sampai 8 gitu Pak? Ya mungkin Pak, begini Pak, jujur di semester sebelumnya karena dominan pelajaran sejarah itu saya selalu membuat media yang lengkap, baik itu media carta, media video pembelajaran dari akses-akses internet, ataupun dari sumber buku yang berbeda. Jujur saya bilang kalau di semester ini saya kurang banyak menerapkan sumber-sumber pembelajaran karena memang jujur saya lebih menguasai pelajaran sejarah ini Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Oke Pak, baik Pak. Jadi sekarang kan Pak, karena sudah pembelajarannya langsung dirimpun dalam 3 pembelajaran, tidak lepas, harus ketiga-tiganya diterapkan gitu ya Pak. Iya Pak. Jadi berapa lama yang Bapak butuhkan untuk proses yang ketiga materi ini agar bisa tercapai untuk anak-anak gitu Pak? Target saya sih Pak, kalau bisa 1 bulan setelah ini Pak, setelah pertemuan kita ini, jangka waktu terlamanya 1 bulan lah, artinya mulai minggu pertama sampai minggu keempat saya akan berusaha Pak, rencana saya Pak, memperbaiki cara-cara saya tersebut. Oke Pak, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Pak. Iya, mudah-mudahan Pak. Seandainya Pak, jika ada gangguan, cara Bapak untuk mengantisipasinya bagaimana Pak? Oh iya Pak, kebetulan di sekolah kita ini kan lengkap dari disiplin ilmunya. Saya sejarah, yang 2 lagi itu ekonomi dan geografi. Selama ini saya memang tidak pernah berkolaborasi dengan mereka. Nah, kedepannya untuk 1 bulan ke depan, ini rencana saya, kalau saya nanti ada menghadapi masalah, saya mungkin akan berkoordinasi dengan mereka, meminta petunjuk, masukan-masukan, agar saya lebih memahami pembelajaran ini dan bagaimana cara saya agar sharing kepada mereka tentang bagaimana bentuk pembelajaran yang cocok di materi geografi ini dan bagaimana nanti materi pembelajaran yang cocok dengan di materi ekonomi ini. Itu mungkin akan yang saya lakukan ke depannya sampai 1 bulan ini Pak. Bagus ya. Plus ditambah nanti mungkin saya minta petunjuk dari Wakasai Kurikulum agar bisa memberikan akses sama saya nanti menghubungi guru yang 2 ini Pak. Kira-kira begitu Pak. Pak, berarti kolaborasi dengan sesama jurusan, baik dengan ekonomi, baik dengan geografi gitu ya Pak? Iya Pak, iya betul. Oke Pak. Jadi Pak, di sini apa yang komitmen dalam perencanaan Bapak ini ke depannya, dan siapa yang membantu yang dapat melaksanakan pembelajaran Bapak ini dalam 2 materi tadi, geografi ekonomi ini akan berjalan terus Pak? Iya Pak, komitmen saya ke depannya, saya akan terus belajar, menggali terus tentang pelajaran yang lain, karena ini IPS terpadu mau tak mau harus saya hadapi. Dan yang pasti saya akan mendapat dukungan, mungkin mencari dukungan kepada rekan-rekan saya yang tadi, yang 2 mata pelajaran disiplin ilmu,
dan mungkin saya akan menghubungi minta advis dari pimpinan saya dan kepada Bapak Ibu bantu kepala sekolah, Pak. Kira-kira demikian, Pak. Oke Pak, terima kasih. Tidak terlalu banyak lagi mungkin Pak yang mau saya tanyakan. Jadi di sini Pak, apa yang Bapak simpulkan dari coaching kita pada hari ini yang sudah Bapak dapatkan untuk kedepannya begitu Pak? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Setelah saya bertemu dengan Bapak, saya jadi terbuka pemikiran saya. Ternyata saya selama ini terlampau egois, ya. Saya terlalu mengandalkan disiplin ilmu saya. Sebenarnya saya harus menguasai disiplin ilmu yang lain agar nilai yang didapatkan anak-anak itu sesuai dengan yang saya harapkan. Mudah-mudahan ke depannya Pak, saya bisa melaksanakan ini. Terima kasih ya Pak ya atas coaching yang Bapak laksanakan tadi ini. Saya merasakan banyak sekali manfaatnya, pemikiran saya lebih terbuka ya Pak ya. Terima kasih Pak atas bimbingannya dalam proses coaching ini. Oke Pak, terima kasih juga atas kesempatan pada siang hari ini. Semoga berjalan dengan baik Pak. Mudah-mudahan siswa kita dalam pembelajaran IPS yang 3 mata pelajaran bisa terpenuhi Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Saya izin dulu ya Pak, saya ingin melanjutkan kegiatan saya karena saya masuk hari ini, kira-kira nanti les keempat. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke Pak, sama-sama. Terima kasih Pak. Iya. Oke Pak.